Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan salah satu obat yang memiliki efek analgesik dan antipiretik, yaitu obat asetanilid. Asetanilid sering disebut fenylacetamida dengan rumus molekul C8H9NO dan memiliki berat molekul 135. Ini adalah struktur dari asetanilid. Asetanilid ini memiliki gugus fungsi amida dan juga gugus fungsi benzen. Gugus fungsi utama pada asetanilid ini gugus amida, yaitu NHCOR. Apa sih asetanilid? Asetanilid adalah obat golongan analgesik dan antipiretik turunan dari anilin dan para aminofenol yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri pada kepala dan nyeri pada otot atau sendi. Selain itu, obat ini juga obat penurun panas yang cukup baik. Efek samping yang ditimbulkan antara lain adalah metahemoglobin dan hepatotoksik. Asetanilid dapat disintesis dengan mereaksikan asam asetat anhidrida dan dengan anilin, di mana gugus amina pada anilin akan menyerang C-karbonil pada asam asetat anhidrida, membentuk senyawa asetanilid dan produk sampingnya asam asetat. Contoh dari obat asetanilid adalah antifebrinum, asetanilidium 3 kali, dan antikamnia tablet. Selanjutnya, mekanisme farmakologis obat. Pada fase farmakokinetik, yang pertama obat itu akan diabsorpsi terlebih dahulu, di mana asetanilid ini akan dikonsumsi secara oral dan diabsorpsi di usus halus dengan cepat melalui saluran pencernaan atau difusi pasif. Karena asetanilid ini memiliki sifat lipofilik atau larut dalam lemak dan dapat melewati membran sel epitel usus. Selanjutnya, setelah diserap, obat ini akan masuk ke dalam sirkulasi darah dan didistribusikan ke berbagai jaringan tubuh, terutama di hati, tempat metabolisme utamanya itu terjadi. Kemudian, di dalam hati, tempat metabolisme itu terjadi, enzim hati atau enzim CYP450 akan melakukan reaksi N-deasetylasi yang mengubah asetanilid menjadi anilin sebagai metabolit utamanya. Anilin ini bersifat toksik karena dapat menyebabkan metahemoglobinema, yaitu kondisi di mana hemoglobin kehilangan kemampuannya untuk mengikat oksigen. Kemudian di metabolisme lagi melalui hidroksilasi menjadi para aminofenol atau PAP, yang kemudian diasetilasi menjadi asetaminofen atau paracetamol yang memiliki efek analgesik dan antipiretik yang lebih aman. Tahap yang terakhir yaitu eliminasi. Eliminasi ini di mana metabolit asetanilid ini akan diekskresikan terutama melalui urin. Nah, waktu paruh eliminasi asetanilid ini relatif singkat, tetapi efek toksiknya ini lebih dapat bertahan lebih lama karena metabolitnya ini reaktif. Nah, asetanilid dan metabolitnya ini akan dieliminasi melalui ginjal dalam bentuk konjugasi asam glutakuronat atau sulfat. Waktu paruh yang biasa waktu paruhnya itu relatif pendek, sekitar 1-3 jam tergantung pada metabolisme individu. Selanjutnya, fase farmakodinamik, di mana asetanilid akan bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2 yang berperan dalam mensintesis prostaglandin.
Nah, prostaglandin ini adalah senyawa yang berperan dalam proses nyeri dan demam. Jadi dengan menghambat produksi prostaglandin di sistem saraf pusat atau SSP, obat ini akan menghasilkan efek yang mengurangi sensasi nyeri atau analgesik dan menurunkan suhu tubuh yang meningkat akibat infeksi atau peradangan. Nah, asetanilid dalam interaksinya, asetanilid akan berinteraksi dengan residu TYR385 dengan interaksinya itu adalah gaya van der Waals. Nah, energi yang dilepaskan atau diperlukan untuk mempertahankan ikatan antara asetanilid dengan enzim siklooksidgenase yaitu min 6,2 kilokalori untuk setiap mol interaksi yang terjadi. Jadi senyawa yang mengandung efek analgesik dan antiinflamasi yang lebih baik ini memiliki energi ikat yang paling rendah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai obat analgesik dan antipiretik berupa asetanilid, di mana mekanisme kerja berdasarkan efek terapeutiknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analgesik bekerja dengan cara menghambat secara langsung dan selektif enzim-enzim pada sistem saraf pusat atau SSP yang mengkatalisis biosintesis prostaglandin berupa siklooksigenase atau COX sehingga mencegah sensitisasi reseptor rasa sakit atau nyeri seperti baradikinin, histamin, serotonin, prostasiklin, prostaglandin, ion-ion hidrogen, dan kalium yang dapat merangsang rasa sakit secara mekanis ataupun secara kimiawi. Yang kedua yaitu antipiretik bekerja dengan meningkatkan eliminasi panas pada penderita dengan suhu badan tinggi dengan cara menimbulkan dilatasi pembuluh darah perifer dan mobilisasi air sehingga terjadi pengenceran darah dan pengeluaran keringat. Selanjutnya, ada pun hubungan antara struktur dan aktivitas obat turunan anilin dan para aminofenol, yaitu pertama-tama kita akan membahas struktur umumnya terlebih dahulu. Struktur umum anilin dan para aminofenol tertera pada gambar, di mana anilin memiliki struktur dasar cincin benzena yang terikat pada amina atau NH2. Sedangkan para aminofenol merupakan turunan dari anilin dengan tambahan gugus hidroksil berupa OH yang mengikat di R1 dan NH mengikat R2. R2-nya itu berupa H sehingga bisa disebut dengan NH2 pada posisi para yaitu di nomor 1 dan nomor 4 sehingga disebut dengan nama para aminofenol. Jadi, turunan dari anilin dan para aminofenol dapat dilihat pada tabel dengan R1 dan R2 yang berbeda-beda. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas obat ini yaitu pertama, anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin atau MethHb, suatu bentuk hemoglobin yang tidak dapat berfungsi sebagai pembawa oksigen. Kedua, yaitu substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. Asetilasi gugus amino pada asetanilid dapat menurunkan toksisitasnya. Pada dosis terapi, ia relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar akan menyebabkan pembentukan methemoglobin atau MethHb dan mempengaruhi jantung. Homolog yang lebih tinggi dari asetanilid mempunyai kelarutan dalam air sangat rendah, sehingga efek analgesik dan antipiretiknya juga rendah. Selanjutnya, turunan aromatik dari asetanilid seperti benzenanilid bersifat hidrofobik, yang artinya ia sukar larut atau tidak larut dalam air, jadi tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor, sehingga tidak akan menimbulkan efek analgesik. Sedangkan salisinilid sendiri walaupun tidak mempunyai efek analgesik, tapi dapat digunakan sebagai anti jamur. Lalu, para aminofenol adalah produk metabolik dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibandingkan anilin dan turunan orto dan meta.
tetapi masih terlalu toksik untuk langsung digunakan sebagai obat, sehingga perlu dilakukan modifikasi struktur untuk mengurangi toksisitasnya. Lalu, asetilasi gugus amino dari para aminofenol atau acetaminophen akan menurunkan toksisitasnya. Pada dosis terapi ia relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar dan pada pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan methemoglobin atau MethHb dan kerusakan pada hati. Lalu, esterifikasi gugus hidroksi dari para aminofenol dengan gugus metil di anisidin dan etil di fenetidin meningkatkan aktivitas analgesik, tetapi karena mengandung gugus amino bebas, maka pembentukan methemoglobin atau MethHb akan semakin meningkat. Lalu, pemasukan gugus yang bersifat polar seperti gugus karboksilat dan sulfonat ke inti benzen akan menghilangkan aktivitas analgesik. Lalu etil eter dari acetaminophen atau phenacetin mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi, tetapi pada penggunaan jangka panjang menyebabkan methemoglobin atau MethHb, kerusakan ginjal dan bersifat karsinogenik, sehingga obat ini dilarang di Indonesia. Yang terakhir yaitu ester salisil dari acetaminophen atau phenetsal dapat mengurangi toksisitas dan meningkatkan aktivitas analgesiknya. Ini adalah beberapa efek dari acetanilit. Jadi, acetanilit ini telah dibatasi ataupun dilarang di Indonesia karena memiliki banyak efek yang toksik. Salah satu efeknya yaitu yang paling signifikan berupa methemoglobin, berasal dari methemoglobinemia. Kondisi ini terjadi ketika acetanilit mengoksidasi zat besi dalam hemoglobin dari keadaan ferro atau Fe2+ menjadi keadaan ferri, yaitu Fe3+. Bentuk hemoglobin yang berubah ini disebut dengan methemoglobin yang tidak dapat mengikat oksigen secara efisien. Gejala methemoglobinemia meliputi cyanosis atau perubahan warna kebiruan pada kulit, sesak napas, kelelahan, pusing, dan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan koma ataupun bahkan kematian jika tidak segera diobati ataupun ditangani. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.